Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang diajukan, yaitu karena Injil bahasa Yunani adalah Evangelion. Maka pertanyaannya adalah, apakah Injil itu boleh Anda rubah, boleh Anda tambah, boleh Anda kurangi, boleh Anda memutarbalikkan? Dan bagaimana pertanyaan baru menjawab hal ini? Saudara, pada saat ini kita akan menjawab atau bagaimana perjanjian baru menjelaskan hal itu. Tapi sebelum kita akan membahas bersama, saudara, tentang pertanyaan ini, mari kita satu dalam doa. Aba, ya Bapakku yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang Maha Kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel dalam pekerjaan. Terima kasih Bapak sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama pertanyaan ini, ya bagaimana menurut Alkitab menjawab pertanyaan ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Saudara, dalam terjemahan Swandi ya dikatakan begini, saudara. Terjemahan lama atau Swandi dikatakan begini. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Tetapi yang terutama sekali, hendaklah kamu ingat perkara ini, yaitu ialah ya tiada suatu nubuat di dalam Alkitab ini ya kalau itu datang daripada akal orang sendiri. Ayat ke-21, karena tiada ya pernah ada nubuat yang ya jadi dengan kehendak manusia, melainkan datangnya daripada Allah, diucapkan oleh orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saudaraku, judul kita pada saat ini adalah Injil adalah wahyu atau pernyataan Yesus Kristus, dan itu bukan berasal dari perkataan manusia. Tujuannya saudara adalah mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab adalah inspirasi Roh Kudus yang berasal daripada Yesus Kristus. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 16, di mana ditujukan ya dengan tujuan adalah supaya manusia memperoleh keselamatan melalui hukum general atau hukum universal, yaitu Injil itu sendiri. Nah saudaraku, tema kita pada saat ini adalah Injil adalah ya wahyu kuasa Allah atau pernyataan daripada Yesus Kristus. Itu dijelaskan dalam Galatia 1 ayat ke-12. Galatia 1 ayat ke-12. Saudara, pertanyaan kita pada saat ini yang kita akan bahas adalah, karena Injil adalah kabar baik, Evangelion dalam bahasa Yunani-nya, apakah Injil ini seenaknya kita merubah, mengurangi, ya, menambah atau memutarbalikkan? Bagaimana perjanjian baru menjawab saudara hal ini? Mari kita melihat bagaimana perjanjian baru menyikapi pertanyaan ini. Saudara, Injil itu kenapa kita tidak bisa merubahnya? Kenapa kita tidak bisa menguranginya? Kenapa kita tidak bisa menambah? Kenapa tidak bisa kita memutarbalikkan? Dan kenapa kita tidak bisa memberikan ide ke dalamnya? Karena pertama saudara, dalam Kejadian 3 ayat ke-15 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Injil itu telah dinubuatkan sebelumnya saudara. Jadi sebelum ada kepada kita sekarang Injil ini sebelumnya sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yang kedua saudara adalah, kenapa kita tidak bisa merubah, menyusahkan, memutarbalikkan Injil itu? Yang kedua adalah karena Injil adalah wahyu atau pernyataan atau inspirasi atau ya manifestasi Allah kepada orang yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus untuk menulis perkataan yang berasal daripada Yesus Kristus. Itu dijelaskan dalam Galatia 1 ayat ke-12. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga adalah saudara, Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, dikatakan oleh Paulus melalui inspirasi Roh Kudus kepadanya, mengatakan bahwa jikalau Anda seorang nabi atau seorang rohani,
hendaklah engkau tahu bahwa apa yang Paulus suratkan, apa yang aku suratkan, Paulus katakan, itu adalah hukum Tuhan. Jadi saudara, yang ketiga itu adalah hukum Tuhan. Yang keempat saudara, di dalam Galatia, ya, dalam Galatia pasal 1 ayat 89, ya, Rasul Paulus katakan, jikalau kami ini mewakili para rasul dan malaikat dari surga sekalipun memberitakan Injil yang lain, biarlah dia terkutuk atau terlaknat. Bayangkan saudara, Injil yang lain bisa Anda rubah Injil ini yang benar menjadi tidak benar. Itu Injil yang lain. Anda bisa merubah Injil ini atau menguranginya, itu disebut Injil yang lain. Atau Anda bisa menambahkan Injil ini dengan hukum Taurat, itu adalah Injil yang lain. Tapi apa akibatnya saudara? Terkutuklah dia, sekalipun malaikat atau para rasul. Yang kelima, berikutnya saudara adalah, coba kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Penulis Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menjalankan segala hukum itu, dan yaitu hukum kemerdekaan, dan mentaatinya, maka dialah yang berbahagia di dalam hal dia menurut itu. Itu Yakobus 1 ayat ke-25. Nah, pertanyaannya, kalau kita merubah hukum yang sempurna itu, apakah ada masalah? Benar, ada masalah. Masalahnya apa? Yakobus menjelaskan dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-10 mengatakan begini saudara, jikalau barang seorang menjalankan segenap hukum itu tetapi melanggar salah satu perkara, maka salahlah ia kepada sekaliannya. Saudara, kenapa salah satu perkara salah menjadi salah semua? Mengapa saudara? Jawabannya adalah karena Yakub menjelaskan dalam Yakub 1 ayat ke-25, hukum itu adalah hukum yang sempurna, tapi hukum itu disebut hukum kemerdekaan. Yang berikutnya saudara adalah dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-18-19. Penulis Wahyu Yohanes saudara menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menambah dari perkataan nubuat dalam kitab ini, Allah akan menambah malapetaka yang tertulis dalam kitab itu. Ayat ke-19, barang siapa yang mengurangi perkataan dalam nubuat ini, maka Allah akan mengurangi bahagianya dari pohon kehidupan itu. Nah saudara, dari pernyataan-pernyataan ini dijelaskan kepada kita bahwa apakah manusia bisa merubah Injil itu? Apakah manusia bisa mengurangi Injil itu? Apakah manusia bisa menyusahkan Injil itu? Atau memutarbalikkan Injil itu? Tidak saudaraku. Kita tidak diberi oleh Allah otoritas untuk merubah. Mengapa? Karena kita manusia. Kita hanya diciptakan oleh firman Allah dalam Kejadian pasal 1. Oleh sebab itu saudara, manusia siapapun Anda, siapapun saya, tidak bisa merubahnya. Oleh sebab itu saudara, hal-hal yang bisa dirubah oleh orang sekarang di dalam Injil ini ada juga saudara. Pertama, tentang Matius 28:19, yaitu bahasa Yunani adalah baptisontes, tapi orang melaksanakan rantiso atau pembersihan. Itu dirubah. Kedua saudara, perempuan dikatakan tidak bisa berbicara di dalam pertemuan jemaat. Tetapi apa yang terjadi sekarang saudara? Malah dia perempuan menaik mimbar untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Sedangkan Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 34-35, merupakan aib bagi perempuan berbicara dalam pertemuan jemaat. Mengapa saudara? Karena itu yang dijadikan Allah itu bukan perempuan lebih dulu, tapi adalah laki-laki. Oleh sebab itu Paulus katakan dalam 1 Korintus 14 ayat 36, dikatakan, apakah firman Allah itu keluar dari perempuan? Saudara, kalau Anda menjawab pertanyaan ini, kembali ke kitab, tidak pernah firman itu keluar dari perempuan. Keluar firman itu dari laki-laki. Kenapa? Karena Allah itu berasal dari kata theos, osteos. Os ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Kalau osteos berarti Allah itu laki-laki, bukan Allah itu perempuan. Saudara, inilah contoh bagi kita bagaimana orang menambah, mengurangi, menyusahkan Injil itu. Dan itu larangan bagi kita. Saudara, apabila Anda mengurangi, menambah, merubah, atau menyusahkan, memutarbalikkan Injil Kristus, apakah Anda ke surga? Tidak saudara. Tempat Anda, tempat saya ada di neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 41, Matius 25 ayat 41 dikatakan,
neraka adalah tempat setan, iblis, dan pesuruh-pesuruhnya. Jikalau kita merubah firman Tuhan, jikalau kita mengurangi firman Tuhan, kita memutarbalikkan firman Tuhan, saudaraku, maka kita adalah pesuruh iblis dan kita berada di neraka. Semoga pelajaran ini, saudara, memberikan motivasi bagi kita, pencerahan bagi kita, bahwa tak seorang manusia dalam kolong ini yang bisa merubah firman ini. Mengapa? Karena itu berasal dari Allah melalui Yesus Kristus, dan Yesus Kristus memberikan kepada para rasul melalui manifestasi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan inspirasi sebagaimana dikatakan 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa di surga, terima kasih kami telah membahas firman-Mu. Biarlah firman itu Bapa kami dapat mengerti, memahami. Dengan demikian kami dapat mengaplikasikannya, melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 29 873.